Terlalu sibuk dengan kemewahan dan tuntutan kehidupan modern, terkadang tanpa sadar membuat kita lalai dengan sudut realita kehidupan mana yang harusnya kita jalani. Foya-foya, belanja di luar kemampuan, malas berhemat, boros, malas belajar, ngikutin gaya hidup mewah yang padahal nggak mampu, dan aktivitas lainnya yang sebenarnya ngerugiin diri kita sendiri dalam segi waktu maupun materi. Segala hal yang selama ini kita lakuin pada akhirnya akan memiliki sebuah konsekuensi dari dua pilihan yang ada, tergantung dengan tujuan dan tekad kita, yaitu antara menuju kekayaan atau menuju kemiskinan. Dalam video kali ini, aku bakal bahas seputar 15 gaya hidup miskin yang sering dilakuin tanpa disadari. So, simak videonya sampai selesai ya! 1. Keseringan buka e-commerce. Kehadiran e-commerce yang mudah banget diakses seringkali membuat aktivitas yang praktis buat mencari barang-barang kebutuhan dan keinginan yang kita cari buat membantu kegiatan produktivitas kita. Entah itu emang buat belanja atau hanya sekedar lihat-lihat aja. Tapi lama-kelamaan, hal ini bikin kita secara nggak sadar ngelakuin belanja impulsif, yang pada akhirnya beli sesuatu yang enggak kita butuhin dan ujung-ujungnya cuma buang-buang uang doang. Hal ini kadang juga diperparah karena adanya promo tanggal kembar yang buat kita lupa diri dan lapar mata. Buat teman-teman yang sering lupa diri dan lapar mata karena adanya e-commerce, alangkah baiknya buat kurangin aktivitas buka e-commerce-nya. Misalnya, 1 kali dalam 3 hari doang bukanya dengan waktu yang terbatas. Tapi saat emang lagi cari barang kebutuhan, cari referensi barang dan tuntutan pekerjaan, silakan lakuin sesuka teman-teman. Pada intinya, jangan pernah belanja cuma karena lapar mata doang ya. 2. Berpikiran negatif tentang uang. Bagi sebagian orang yang punya stigma dan persepsi negatif tentang uang, pada dasarnya adalah orang-orang yang enggak percaya dengan perjuangan menuju kekayaan. Perjuangan itu nggak selalu hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang kerja cerdas. Orang-orang yang kesulitan menjalani proses menuju kekayaan seringkali punya stigma negatif kayak gini. Kaya itu karena keajaiban. Kaya itu bagi orang yang beruntung. Uang nggak bisa beli kebahagiaan. Kalau tiap hari ngedumel beginian terus, ya kapan suksesnya? Sukses itu butuh usaha dan perjuangan. Bukan modal nyantai, terus ngedumel, dan berharap besoknya bakal kaya. Enggak gitu, bos. Kita seharusnya punya mindset positif tentang uang. Jadinya, kita bakal punya tekad dan tujuan yang jelas buat mencapai kesuksesan. Dan tentunya lebih berani buat ambil tindakan atas hal-hal yang harus kita perjuangkan. 3. Percaya bisa cepat kaya. Kebanyakan orang yang belum kaya, seringkali selalu nyari cara cepat buat dapetin kekayaan. Ada yang lewat faktor keberuntungan, undian, hingga perjudian uang. Yang awalnya dikasih menang dulu, senang-senang, ntar ujung-ujungnya kalah, bangkrut, dan stres karena udah nggak ada uang pegangan. Yang namanya kesuksesan, nggak ada yang terjadi begitu aja, kayak simsalabim jadi kaya dalam 1 malam. Karena kesuksesan adalah hasil dari segala upaya kecil dan kesulitan yang selama ini kita jalani secara konsisten setiap harinya. 4. Pemborosan berkedok self-healing. Saat ini banyak orang mengartikan makna self-healing sebagai kegiatan menyenangkan, seperti traveling, berbelanja, dan sebagainya yang pada intinya menuju pemborosan. Suntuk dengan kerjaan, akhirnya pergi ke kafe, jalan-jalan ke mall, pantai, gunung, atau bahkan ke luar negeri. Padahal, makna self-healing adalah mengobati kondisi psikis agar nggak mengalami stres. Sehingga setelah itu bisa menjalani lagi keseharian yang ada dengan kondisi yang lebih sehat dan bugar. 1-2 kali memang nggak masalah. Tapi kalau sering-sering dilakuin dengan berkedok self-healing, malah hanya akan membuat kita boros, buang-buang duit, dan pada akhirnya lupa dengan kondisi keuangan yang ada. 5. Cuma punya 1 sumber income. Punya 1 sumber pendapatan adalah salah satu hal yang membedakan kita dengan orang-orang yang udah kaya raya. Karena mereka udah punya sumber pendapatan yang lebih dari 1 sumber.
Salah satunya adalah pendapatan dari pekerjaan utama mereka, kedua dari bisnis, dan lainnya dari sejumlah investasi yang mereka miliki. Belajar caranya buat bisa dapetin uang banyak, tentunya juga harus dimulai dengan punya tabungan masa depan dan investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Yang perlu kita usahain secara terus-menerus buat bisa ciptain sumber pendapatan baru. 6. Menabung buat bisa belanja, bukan buat investasi. Berbeda halnya dengan orang biasa, orang kaya biasanya enggak pakai uang mereka buat belanja barang-barang mahal atau bayar utang, tapi mereka simpan uangnya buat diinvestasiin. Orang-orang kaya enggak habisin sebagian besar pendapatan mereka buat pengeluaran. Mereka lebih cenderung pakai imbal hasil atau keuntungan yang mereka peroleh dari investasi yang ada buat belanja pengeluaran. Jadi, uang yang ada bisa diputar lagi buat nabung dan investasi berjangka. Berbeda dengan orang biasa, mereka cenderung nabung bukan buat investasi atau dana darurat, tapi malah buat belanja barang-barang mahal yang belum tentu mereka butuhin. 7. Enggak punya rencana keuangan. Punya rencana keuangan adalah sebuah faktor penting yang harus banget dimiliki oleh semua orang. Entah itu buat orang-orang yang udah kaya maupun yang lagi proses menuju kaya. Dengan punya rencana keuangan akan memudahkan kita buat mengatur tabungan, investasi, dan pengeluaran. Entah itu buat per hari, per bulan, maupun per tahunnya. Orang-orang kaya biasanya mengatur rencana keuangan mereka dari pendapatan yang mereka peroleh dengan pola 50, 30, dan 20. Yaitu 50% buat kebutuhan pokok seperti belanja sehari-hari, 30% buat pengeluaran berupa keinginan seperti hangout, dan 20% buat tabungan dan investasi untuk kebutuhan di masa depan atau buat target finansial di masa mendatang. Jadi, buat teman-teman yang pengen mencapai kekayaan, bisa nih coba bikin rencana keuangan kayak gini. 8. Belanja pakai pay later. Belanja pakai pay later itu sama aja artinya dengan berhutang. Buat teman-teman yang sering belanja pakai pay later, ini ibaratnya kalian menimbun sejumlah utang demi belanja. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kondisinya buat beli kebutuhan yang mendesak dan emang harus dibeli saat itu juga. Tapi kalau kondisinya cuma karena pengen, tanpa memperhitungkan keuangan yang ada dan rencana masa depan, sebaiknya dihentiin deh. Karena kalau hal ini dilakuin terus-menerus, teman-teman bakal stres di ujung waktu saat membayar utang yang udah jatuh tempo. Tentunya hal ini harus diperhitungkan baik-baik, karena setiap belanja pakai pay later emang selalu manis di awal. Tapi jangan lupakan hal pahitnya saat harus membayar semua utangnya. 9. Bergaya hidup mewah padahal nggak mampu. Hidup mewah dan enggak mampu, dua hal yang akan dibedain berdasarkan kondisi finansial kita. Kalau teman-teman punya pendapatan rentang 2 jutaan sebulan, sebenarnya kalau untuk budgeting makan hanya sebesar 100.000 per hari, itu udah termasuk mewah banget. Tapi hal ini tentunya beda dengan teman-teman yang pendapatannya 10 jutaan per bulan. Tentu bisa lebih besar lagi budgetingnya. Namun dibalik itu, tentunya ada batasan yang harus diingat, bahwa jangan pernah memaksakan diri dan memaksakan keuangan yang ada buat bikin gaya hidup mewah di luar kemampuan keuangan kita, apalagi sampai berhutang karena hal itu. Cukup prioritasin dulu hal yang menjadi kebutuhan, dana darurat, dan investasi masa depan. Karena perlu diingat bahwa masih ada hari esok yang mungkin mengharuskan kita buat ngeluarin uang banyak. 10. Belanja karena promo dan diskon. Promo dan diskon emang selalu jadi pemanis buat belanja. Entah itu buat belanja barang kebutuhan, keinginan, maupun barang yang sebenarnya enggak kita perlukan. Saat kita belanja karena promo dan diskon, tanpa disadari, kita sedang belanja buat lapar mata aja, karena adanya potongan harga. Buat teman-teman yang suka banget dengan promo maupun diskon, sebaiknya hati-hati saat memperhitungkan keinginan buat belanja. Apakah karena kebutuhan, keinginan, atau sekedar lapar mata aja? Dan harus diingat juga, kalau semua budgeting yang udah diatur jauh-jauh hari, seharusnya digunain buat prioritasin kebutuhan dan tabungan masa depan, bukan buat barang promo maupun diskonan. 11. Merasa tahu segalanya. Semakin berisi, padi cenderung semakin menunduk.
Berbeda dengan orang-orang yang belum kaya, mereka terbiasa buat percaya diri atas opini mereka yang belum tentu benar. Mereka ngerasa kalau opini mereka udah yang paling benar meskipun tanpa belajar keuangan sekalipun. Sebaliknya, orang-orang yang udah kaya cenderung sibuk buat cari pengetahuan baru sebanyak mungkin, datang ke seminar-seminar, baca buku, dengerin podcast, dan belajar dari mentornya. Karena nggak peduli seberapa banyak uang yang mereka punya, mereka cenderung nggak pernah puas buat belajar hal baru dan memperkaya kemampuan yang mereka miliki. 12. Takut bakal dijudge orang lain. Apa yang kita pikirin tentang diri sendiri jauh lebih penting dan bermanfaat dibandingkan kita fokus buat mikirin penilaian dari orang lain yang belum tentu kenal dengan kita. Orang lain hanya bisa menilai kita dari luarnya aja. Mereka cuma pandai berkata dan lupa berkaca. Kalau misalnya kalian takut dijudge nggak keren, nggak gaul, dan sebagainya karena sesuatu, misalnya karena nggak punya laptop gaming yang harganya di atas 15 jutaan. Coba deh bayangin dulu, kira-kira kamu sanggup nggak buat beli laptop gaming itu? Tanpa harus pakai pay later, dengan cicilan yang harus kamu bayar per bulannya. Kalau kamu sanggup dan sekiranya hal ini nggak bakal mengurangi rencana keuangan yang ada, silakan, itu keputusanmu. Tapi jika sebaliknya, stop buat mikirin pendapat mereka yang nggak penting tentang kamu. Karena belum tentu juga kan mereka berkontribusi di kehidupanmu. 13. Lebih suka nonton hiburan daripada membaca. Tanpa disadari, sekarang tuh banyak banget orang yang lebih suka nonton buat menikmati hiburan dan jarang banget yang masih suka baca buku. Coba deh kamu ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu baca buku dan buku itu menceritakan tentang apa? Perbandingan antara menonton hiburan dan membaca buku juga bisa dilihat dari beberapa lama waktu yang kamu habiskan, apakah itu sekedar buat nonton hiburan atau membaca buku. Kalau pengen kaya dan punya banyak sumber pendapatan, maka seharusnya kita belajar dari orang-orang yang udah berhasil jadi kaya. Karena orang-orang yang udah kaya nggak suka habisin sebagian besar waktu mereka cuma buat nyantai dan nonton drama doang. Sebaliknya, mereka lebih suka habisin sebagian besar waktunya untuk baca buku buat ningkatin pengetahuan dan keterampilan yang mereka punya. 14. Enggak suka berbagi. Enggak suka berbagi adalah ciri khas dari scarcity mindset, yaitu selalu ngerasa kalau uang itu enggak akan pernah cukup. Orang-orang yang takut banget kalau uang atau harta yang mereka miliki saat ini masih kurang, padahal cuma buat ngebiayain hidupnya sendiri, adalah tipe orang yang cenderung pelit. Kalau pandai ngatur uang dan mengalokasikannya, nggak akan susah buat penuhi kebutuhan yang emang diperlukan. Coba deh bagi sedikit uang dari pendapatan kamu dan alokasikan buat hal-hal yang sekiranya perlu dibeli. Ntar kalau ada sisanya, bisa deh kamu pakai buat berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. 15. Lepas tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Orang-orang yang belum kaya seringkali lupa kalau orang kaya juga bekerja mati-matian buat dapetin kekayaan yang sekarang mereka miliki. Entah itu warisan ataupun hasil kerja keras mereka sendiri. Yang pada intinya tetap harus berjuang menuju kaya dan berusaha mempertahankan kekayaan yang ada. Jadi, enggak cuma berdasarkan privilege yang ada lalu jadi kaya, sambil leha-leha menikmati hidup enak. Orang yang belum kaya cenderung berpikiran kalau orang yang kaya tuh karena adanya privilege, keturunan dari orang tua yang udah kaya, pekerjaan yang bagus, dan hal lainnya. Sehingga orang yang belum kaya cenderung suka nyalahin kegagalan dan kemiskinan mereka ke perekonomian, pemerintah, orang tua mereka, teman-teman, pasangan, dan faktor eksternal lainnya. Tanpa mereka sadari, faktor internal lah yang memiliki peran terpenting yang harusnya dibenahi dulu sebelum menyalahkan orang lain. Karena hidup ini adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan orang lain. Dan kekayaan atau kemiskinan adalah konsekuensi atas segala hal dan segala proses yang udah kita lakuin selama ini. Well, at the end of the day, selama kita cuma bisa bergantung dengan satu sumber pendapatan, apalagi kalau jumlahnya nggak seberapa, berpikir panjang lah buat gunainnya. Tetap ingat dengan rencana keuangan dan jangan boros. Apalagi lapar mata yang ujung-ujungnya cuma buang-buang uang aja.
Tetaplah berjuang buat mencapai taraf kesuksesan, dan jangan lupa bahwa kemiskinan atau kekayaan adalah konsekuensi dari segala aktivitas yang udah kita lakuin selama ini, dan selalu berproses setiap harinya. Aku Rara Kalista, thank you.